terkait keluhan pemberian insentif yang diduga tidak sesuai kepada RT dan RW yang diberikan oleh Kepala Desa Sipak, Kecamatan Jasinga, Kabupaten Bogor. Pemerintahan desa melalui Sekretaris Desa angkat bicara. Saat dikonfirmasi, Firdaus selaku Sekretaris Desa membenarkan adanya pembagian insentif sebesar Rp500.000 kepada RT dan RW sesuai masa berlaku SK. Saya mau tahu terkait itu kan ini juga kan ada nih terkait nomor SK yang kemarin ini kan 2014 tuh. Ini kenapa tidak konfirmasi terlebih dahulu di sini? Itu kan sudah dijelaskan sama Pak Agung ketika di pembagian insentif. Cuman kan di situ mengikuti aturan RUU yang berlaku itu kan yang mana? Bicara sekarang ya sekarang kan gitu. 2021 nominalnya pun yang mana? Berarti yang 500 ya kan. Dan ini jadi polemik di masyarakat. Karena memang kami harapkan pemimpin sebelum Pak Agung ini harus memperbaharui ini nomor SK. Ketika kami menjelaskan fungsinya nomor SK ini di sini, selain bentuk legalitas bahwa ya orang-orang tersebut ini legal secara hukum menjadi RT atau RW, tapi di situ juga ada masa baktinya, ada masa periodenya dia sampai kapan? Karena kan di sini Pak Agung tanya ke RT RW di sini pada saat itu, Ibu Bapak betul diangkat tahun 2014? Iya betul, kan gitu. Nah, oke, berarti sama kayak di sini. Ketika hitungannya 5 tahun, berarti selesai 2019. Gitu. Tapi masih diberdayakan ya di desa. Nah, itu yang kami sayangkan. Pak Agung dilantik tanggal 5 Februari, ya kan? Terkait aturan insentif RT RW pun itu mulainya Januari, ya kan? Jadi 1 bulan Pak Agung juga memberikan kepada artinya SK sendiri habisnya masa berlakunya per tanggal berapa, per bulan apa itu Pak Sekdes? Hitungannya kan ini 2014 sampai 2019 seharusnya. Nah, kenapa ini sama pemimpin sebelum Pak Agung, entah itu yang lama, entah itu PJS, kenapa tidak diperbarui RT-nya, SK-nya begini? Kan masyarakat tidak tahu ketika melaksanakan tugas ya udah, gitu. Ya artinya RT RW yang kemarin pun masih diberdayakan ya sampai per bulan Maret atau Februari gitu kan? Ya, diberdayakan dan tanpa diperbarui nomor SK-nya. Desa sendiri sudah ke BPD atau ke ini sudah ada koordinasi tidak? BPD sendiri? Kami ya. Pihak desa lah. Pihak desa yang baru. Ya sudah Kak, pada saat itu, pada saat pembagian insentif, kami ada Babinsa, ada BPD, dan ada dari pihak pemerintahan yang baru, Pak Agung. Terkait yang baru kami kan di situ ada demokrasi itu kan ada 2 Pak. Yeah. Demokrasi di situ ada 2. Pertama demokrasi secara pilih, ya dipilih langsung oleh masyarakat. Kedua memang musyawarah mufakat. Artinya kan aklamasi di situ kita sistemnya musyawarah mufakat Pak. Karena melihat dari situasi dan kondisinya. Ada beberapa kelembagaan dan perangkat yang memang harus dimintai terhadap kami Pak. Desa Sipak ini adalah jadi tertinggal dan kami mengejar waktu. Tadinya kami mencoba dari RW 10 untuk pemilihan. Kan ada beberapa yang pemilihan. Cuman karena waktu ternyata tidak efektif,
pada akhirnya kami melakukan aturan yang kedua, musyawarah mufakat. SK-nya sendiri sudah diberikan proses Ke RT/RW udah. yang baru. Honor RT/RW kan per bulan ya? Per 3 bulan. Per 3 bulan. Nah, di sini kan yang dikasih ke RT/RW yang lama hanya 1 bulan berarti ya 500.000. Nah, sisanya itu kemana ya Pak? Dialokasikannya? Dialokasikan. Oh, kalau itu saya belum tahu saya. Kalau saya mah tahunya mengkaji aturan saja. Saya aturannya seperti itu, hitungannya 1 bulan dengan 3 bulan, gitu. Itu pun tanpa diperbarui. Berarti Makanya kalau memang mau hitungan aturan, justru kami harus bagaimana? Ini kan 2014, gitu. Sedangkan hari ini sekarang tahun berapa? Tahun 2021. Gitu. Meskipun memang mengikuti Pak Agung 1 bulan, makanya di situ Pak Agung memberikan kebijaksanaan karena di masyarakat ini kemungkinan mayoritas RT/RW di sini tidak paham, gitu, tidak paham SK itu ternyata ada masa habisnya, gitu. nah, berarti kan Kalau paham dia diangkat oleh siapa dan yang mengangkatnya itu sudah selesai, ya kan? Seharusnya siapa yang melanjutkan? Kalaupun saya mau dipakai sebagai RT atau RW, saya meminta untuk dimudahkan atau diperbaharui kepada pemimpin yang selanjutnya yang pada saat kalau contoh saya ini RT/RW, ya kan? Kan seharusnya gitu kalau yang paham. Karena tidak ada yang seperti itu mayoritas. Jadi kurang paham. Yang 500.000 itu kan Januari hitungannya Pak. Januari 2020 itu aturan RT/RW itu 250 kalau nggak salah. 300 Pak. Hah? 300. Iya di bawah 500 lah. Bukan 500 Pak. Kalau ada statement yang memang biasanya kami tribulan itu 1.500.000, aturan yang mana? Kita kan berbicara tadi aturan yang baru. Ya, kalau aturan baru hitungannya Januari, Februari, Maret. Itu kan ya jangan Januari. Pak Agung dilantik tanggal berapa? Tanggal 5 Februari. Januari masih sama siapa? Sama PJS. Gitu. Artinya bulan Februari jabatan RT kosong dong kalau tidak ada insentif yang diberikan. mungkin keluarnya baru sekarang Yang Februari, Ya, kan? jadi yang ditugas itu yang Februari kan Maret kan mereka sudah tidak bergerak. Betul, Iya. iya. Jadi yang Januari masih sama PJS. Itu Pak Agung itu ditemani sama RT/RW yang ini dimulai dari tanggal 5. Ya ngerti, kalau yang baru ngerti, ngerti. Kalau yang baru kita ngerti, ya yang lama, paham. yang lama. Nih, yang lama ini kan otomatis. Triwulan ini kan turunnya tanggal berapa? Nggak tahu saya. Nah, ini kan yang harus kita klarifikasinya, gitu kan. Kalau memang berpatokan ke sana, berarti mereka RT lama, meskipun udah masa habis jabatan dan segala macam, berarti kan hak dia gitu, maksudnya gitu ya. Masih ada hak dia gitu. Setelah memang ada kepemimpinan yang memang harus secara diterapkan aturan itu ada pemilihan lagi. Nah ini maksudnya sisanya ini ke siapa gitu? Dialokasikan kemana? Alokasikannya. Kalaupun memang untuk ke yang baru, berarti kan tidak bisa langsung full. Contoh ini, saya RT mau diganti oleh, tapi kan karena triwulan itu datang bulan kemarin, ada haknya, masih ada hak. Gitu ya kan, Kang? Ya. Ada haknya. Terlepas memang dihitungnya mau 1 bulan ataupun 2 bulan. Tadi oke, aturan yang sekarang kalau memang perlu Januari gitu kan. Nah Februari ini karena memang kemarin sudah keluar, mungkin akan tidak tahu ya triwulan turun nggak berapa gitu kan. Nah ini maksudnya kan kemana gitu. Lantas kalaupun memang tetap 3 bulan yang keluarnya gitu kan. Nah sisa ini kemana gitu. Kalau memang sementara kalau yang baru pun mungkin yang kerja yang baru ini baru seminggu, nanti mungkin kan kemungkinan triwulan yang akan datang dia bisa dapat gaji. Iya. Iya kan? Nah, kayak gitu kan. Nah, ini kita pertanyakan ini karena RT ini cuma kebagian 500.000. Ya, kalaupun memang secara aturan yang baru berapa ditentukan maksud saya masih ada hak dia gitu. Nah, sisanya ini kemana?
sisa yang Triwulan RT. triwulan. Dan juga kan kemarin sudah ngobrol sama PJS yang lama, Pak Saripudin. Pak, ini SK kenapa nggak diperbarui? Saya tidak tahu, kok tidak tahu. Pada saat itu Bapak mereka dipekerjakan tidak? Dipekerjakan. Apakah tahu masa habis mengabdinya sampai tahun berapa? Ya, itu kan saya hanya melanjutkan PJS yang kedua kan di sini dua. PJS dua. Gitu. Itu urusannya yang sebelum itu. Sebelum saya kan gitu kata PJS. Ya kenapa? Ini gak diperbarui. Menurut Kang Sekdes sendiri berarti menurut Kang Sekdes pribadi Pak Lurah sendiri udah merasa benar secara aturan gitu. Kalau memang udah ngasih yang 500.000 ke RT RW. Sudah merasa benar. Sudah merasa benar. Sesuai dengan apa yang yang sudah ditentukan gitu. Ya. Tidak hanya itu, menanggapi hal tersebut, Sekretaris Kecamatan Jasinga, Ade Priyatna mengatakan terkait pemberian honor atau insentif maupun pergantian perangkat desa atau RT dan RW sudah diatur dalam peraturan daerah maupun peraturan bupati. Ya, kalau saya nanggapi kebetulan baru desas-desus ya. Jadi kembali kepada aturan bahwa honor RT RW itu sudah ada aturannya, yaitu Perbu nomor 108 tahun 2020. Artinya ya intinya kepala desa harus patuh terhadap aturan, itu Perbu tadi. Jadi kalau menyalahi ya itu resiko tanggung sendiri. Ya saya selaku Sekcam Kecamatan Jasinga menghimbau kepala desa untuk taat terhadap aturan itu saja. Ya, pemilihan RT RW sesuai aturan, pemilihan RW sesuai pasal 15 bab 5, yaitu tata caranya pemilihan RW itu bisa dilakukan oleh masyarakat langsung atau keterwakilan RT RW, pengurus RT RW. Jadi itu jelas aturannya juga bahwa paling sedikit samalah 50% plus 1 kehadiran masyarakat. Terus tentunya koordinasi dengan kepala desa dan RT juga sama, artinya masyarakat itu minimal 50 KK. Persyaratannya jelas juga sesuai aturan bab 6 pasal 30 bahwa 50% plus 1 harus memenuhi syarat dari minimal 50 KK tadi. Artinya jelaslah aturannya. Jadi kenapa kepala desa misalnya ada mesti terlibat seperti itu, serahkan aja mekanisme kepada masyarakat karena memang juga aturannya sudah. Terus Pak, terkait mekanisme RT RW sendiri ketika SK-nya habis Pak, seharusnya seperti apa Pak pemerintahan desa untuk pergantian atau pemilihan RT RW sendiri Pak? Ya, desa melalui BPD tentu sosialisasi kepada masyarakat bahwa masa jabatan RW atau RW sudah habis. Dan sosialisasi itu adalah pemberitahuan kepada masyarakat untuk segera membentuk lagi RT atau RW yang sudah masa habis jabatannya gitu. Jadi itu saja. Artinya kalau penunjukan langsung Pak dibenarkan nggak seperti itu Pak? Penunjukan langsung RT RW yang memang kan sudah habis yang lalu gitu. Ya sekarang saya balik nanya kenapa ada aturan gitu. Jadi kita kembali kepada aturan aja, taat kepada aturan. Saya kira udah jelas lah pemerintah itu mengatur hidup kita untuk sampai bernegara itu kepada masyarakat bahwa memang segala sesuatunya itu diatur. Jadi kalau sudah aturannya, kenapa kita membuat aturan baru? Ulah seseleketan lah intinya. Ya kembali aja kepada aturan sehingga kita kalau sesuai aturan kan enjoy gitu. Itu aja.
Pak, ada tindak lanjut Pak dari kecamatan Pak terkait ada permasalahan di desa Sipak ini Pak? Kita sampai detik ini merasa tidak tahu karena memang belum ada laporan, kepala desanya juga belum sowan ke kita. Artinya kita menunggu saja. Karena memang ada laporan baru mungkin kita ada semacam tindakan atau yang dilakukan. Tapi selama ini itu kita menganggap baru rumor karena itu di media. Artinya kita tidak tahu bahwa ini benar atau tidak karena kita belum cross check dan belum ada laporan, berarti kita belum cross check kan ke lapangan. Dari Jasinga, Barometer Bogor melaporkan.